Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu jika seorang murid bertanya, saya pengen zikir ini, pengen zikir itu misalnya. Tidak boleh seperti itu. Karena banyak sekali apa yang diinginkan seorang murid. Seorang murid yang diinginkannya itu berasal dari hawa nafsunya. Karena seorang murid masih dia khawatirnya, lintasan-lintasan di dalam jiwanya masih bisa jadi lintasan-lintasan atau khawatir dari nafsu. Maka itu berarti dia keinginan seperti itu berarti adalah keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita berbicara ini bagi seorang murid yang menempuh jalan spiritual, jalan suluk, berada di bawah bimbingan seorang syekh. Beda dengan orang yang pengen misalnya zikir yang biasa, silahkan zikir pagi sore tanpa memang dia bukan untuk menata hatinya, menaiki dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Memang sabar, bisa saja orang sabar bersyukur misalnya tanpa hanya mendengarkan selayang pandang, sekelumit kisah-kisah. Tapi ini berbeda. Ini memang kalau ini misalnya kita belajar seni, misalnya bikin menggambar wajah, kita ada trik-trik, ada tips-tips. Misalnya seorang yang pengen menjadi seorang dokter misalnya, berarti dia harus sekolah kedokteran, tidak bisa sembarangan. Itu kan memang ada cerita tuh, ada seorang dokter, ada seorang yang belajar kedokteran secara otodidak. Dia membaca buku, ternyata bukunya itu di dalam literaturnya ada tulisan bahwa obat segala penyakit itu adalah hayyatun sauda, hayyatun, ular, sauda yang hitam, ular hitam. Nah, dia dipraktekkan racun ular hitam itu dibuat pil. Nah, maka banyaklah pasiennya yang mati karena ternyata bacaannya itu yang benar bukan hayyatun sauda tapi habbah sauda, jintan hitam, bukan ular. Jadi harus hati-hati. Makanya harus ada guru dalam hal ini. Proses mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur tasawuf. Maka oleh karena itu dasar atau fondasi di dalam thariqah ini, thariqah Karkariyah atau thariqah yang lain sebenarnya. Cuman karena ini tentang thariqah Karkariyah, maka Anda, wahai murid, harus berpegang teguh dengan wirid muqayyad, wirid terbatas yang dibatasi oleh waktu, dan wirid yang mutlak. Bagi yang belum diberi izin untuk wirid mutlak Allah, maka wiridnya adalah istighfar terus menerus atau selawat kepada Nabi sesuai jenis atau kadar masing-masing seorang murid yang berbeda-beda. Jadi seorang murid, semua murid itu tanpa membedakan bagaimanapun makomnya, bagaimanapun kedudukannya, dia harus berpegang teguh kepada dasar thariqah Karkariyah ini hingga Anda sampai. Jadi ini didasarkan atau dibangun untuk bukan hal yang lain, tetapi agar Anda sampai kepada pengenalan diri Anda, dan dengan mengenal diri maka akan mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar sekali. Tentu saja dasar-dasar wirid itu adalah salah satu dasar di dalam thariqah Karkariyah. Jadi usul thariqah Karkariyah itu usulnya selain wirid, bai'at, ada lagi muraqqa'ah, pakaian tambal-tambal yang berwarna-warni, ada juga siyah berjalan berapa ratus kilometer. Ini harus dengan izin syekh kalau siyah. Tahu juga zikir ismul mufrad itu juga dengan izin syekh.
Jadi memang di dalam thariqah ini ada usulut thariqah, rukun-rukun thariqah yang perlu dilakukan oleh seorang murid. Demikian bijah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.